Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita? Dan apakah saudara punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menemukan jejak-jejak Tuhan dalam hidup saya. Saya suka sekali mencari konfirmasi-konfirmasi dalam hidup saya. Konfirmasi bahwa memang ada keterlibatan Tuhan dalam peristiwa hidup yang sedang saya jalani. Kumpulan jejak-jejak Tuhan yang saya alami sudah saya bukukan 5 tahun yang lalu dengan judul Perjalanan Pulang. Fokus bagaimana Tuhan dari sejak saya kecil sampai dewasa membentuk saya dan memanggil saya menjadi imam. Itu adalah sebuah buku bukan tentang saya pertama-tama, tetapi tentang bagaimana Tuhan yang sangat mengasihi saya dan memanggil saya. Dan itu adalah buku yang saya tulis 5 tahun yang lalu. Tetapi bukan berarti bahwa 5 tahun terakhir ini saya tidak lagi mencari jejak-jejak Tuhan, konfirmasi-konfirmasi bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam hidup saya. Tetap saya jalankan. Karena sejak 5 tahun yang lalu itu kemudian ada peristiwa besar dalam hidup saya. 2016, yaitu ketika saya didiagnose mengalami kanker nasofaring. Dan saya bergulat dengan penyakit itu yang ternyata sekali lagi jejak Tuhan membuat saya sadar bahwa ternyata Tuhan mengerjakan jauh lebih besar. Itu bukan kanker sama sekali. Mujizat terjadi, tidak ada kanker dalam diri saya. Puji Tuhan. Itu salah satu jejak Tuhan dan konfirmasi dari Tuhan bahwa Tuhan terlibat, masih ingin saya menjalankan hidup saya dengan lebih tenang. Pada waktu itu saya 2018 saya belum mendapatkan tugas. Saya baru saja menyelesaikan tugas melayani provinsi dan saya masih menjalani masa sabbatical. 3 bulan saya mengadakan retreat, tetapi bukan disebut retreat, tetapi disebut dengan experience, yaitu The Masternote Experience. Karena lebih fokus pada mengalami sendiri. Para peserta, terutama para OMI, para oblat, frater, imam, dan bruder, diminta mengalami sendiri. Bagaimana Santo Eugenius berdoa, di mana Santo Eugenius menulis konstitusi, di mana Santo Eugenius dan saudara-saudara OMI yang pertama berdoa, dan sebagainya. Dan saya sungguh-sungguh merasa kagum sekali bagaimana Tuhan berkarya begitu besar. Sampai seorang yang deso seperti saya dari Purworejo itu dikaitkan dengan pengalaman seorang santo besar yang di Perancis Selatan itu jejaknya ada di mana-mana. Bahkan stasiun Saint Charles di Marseille itu ada jejak Santo Eugenius ketika dia memperjuangkan kepada raja supaya di Marseille dibangun stasiun kereta api dan dinamai Saint Charles, nama santo pelindung keluarga Santo Eugenius. Dan saya sungguh merasa kagum dengan hal itu. Itu juga salah satu konfirmasi bahwa Tuhan memang berkarya dan menuntun saya untuk memahami hal itu. Dan pada waktu itu sebelumnya saya dahului karena kesempatan sudah ke Perancis, lebih baik saya mencoba ziarah Santiago, Camino de Santiago de Compostela. Karena tahun 2015 saya berziarah ke makam Santo Yakobus di Santiago. Dan saya berdoa di makam Santo Yakobus. Ingin sekali saya menjalani Camino. Camino itu perjalanan jalan kaki dari satu titik menuju makam Santo Yakobus di Katedral Santiago de Compostela. Dan bisa mendapatkan sertifikat kalau perjalanannya itu lebih dari 100 km. Dan saya ingin sekali. Dan karena ada kesempatan untuk pergi mengalami The Masternote Experience, saya mencoba untuk menempuh jalan Camino itu. Dan dikabulkan. Jadi sebelum retreat itu, saya mengadakan Camino dengan beberapa teman dari Indonesia. Bahkan dengan saudara kembar saya. Oh, saya senang sekali. Dan itu adalah salah satu konfirmasi lagi dari Tuhan. Bahwa Tuhan mengabulkan permohonan saya. Saya bisa menjalani Camino de Santiago de Compostela. Dan kemudian saya bukukan
menjadi buku saya yang kelima. Itu juga another confirmation bahwa Tuhan sungguh-sungguh menyetujui apa yang saya kerjakan, berkenan kepada rencana saya. Karena 3 tahun saya ingin Camino, dan Santo Yakobus mengizinkan saya berjalan untuk berdoa lagi di makam beliau. Dan saya penuh sukacita. Ketika menjalani The Master Experience itu selama 3 bulan di Perancis Selatan, saya mendapat kabar bahwa saya akan ditugaskan menjadi pastor paroki di Santa Maria Immaculata Kalideres. Itu juga another confirmation. Kenapa? Karena ketika saya berangkat, itu bulan September, akhir Agustus, saya diminta oleh saudara Rika, yang sekarang sudah berbahagia di surga, untuk memberikan retret EJ bulan Mei 2019. Dan pada waktu itu saya mengatakan, saya belum bisa menjawab karena saya belum mendapatkan tugas. Kalau saya mendapatkan tugas di Kalimantan, pasti saya tidak bisa. Karena itu berarti saya baru beberapa bulan ditugaskan di Kalimantan, terus izin memberi retret, meninggalkan paroki selama beberapa hari, pasti sulit. Dan Rika berdoa dengan teman-teman, mudah-mudahan Romo tidak ditugaskan di tempat yang jauh, sehingga bisa memberi retret untuk kami. Dan bulan November, ketika saya masih menjalani The Master Experience, Provinsial memberitahu saya bahwa saya mendapatkan tugas menjadi pastor paroki di Santa Maria Immaculata Kalideres. Another confirmations bahwa Tuhan memang menghendaki saya di sini. Dan memang benar, ketika saya kembali kemudian mendapatkan tugas di sini mulai bulan Februari 2019, saya lalu mulai mengumpulkan tim doa supaya retret nanti pada bulan Mei berjalan dengan baik. Karena bagi saya, retret adalah karya Roh Kudus. Maka yang paling penting kita adalah berdoa, berdoa, berdoa. Maka langkah pertama yang saya bentuk adalah tim doa. Dan kemudian saya mendampingi tim doa itu. Ada yang sudah biasa mendoakan orang lain, ada yang baru pengalaman pertama. Dan saya mengatakan berdoa itu tidak susah. Mendoakan itu tidak susah. Mendoakan adalah masalah mencintai. Mencintai Tuhan, memenuhi hati dengan cinta kasih, dan mencintai yang didoakan. I love you, saya mendoakan engkau, itu saja. Dan kemudian memang benar, sesudah persiapan beberapa hari, retret RJ menjadi pengalaman yang penuh rahmat. Dan salah satu yang kemudian menjadi konfirmasi adalah tim doa yang sudah terbentuk itu, sekitar 20 orang, menjadi kelompok doa yang disebut dengan kelompok doa Santo Antonius. Nah, kemudian ini adalah konfirmasi dari Tuhan, karena kemudian saya menyempatkan waktu untuk memberikan katekese, renungan, pengajaran sebulan sekali. Dan itu adalah salah satu konfirmasi lagi. Karena dimanapun saya berkarya, saya pasti mengajar, membentuk kelompok untuk mengajar. Maka sebulan sekali saya mengumpulkan mereka untuk memberikan katekese, renungan, pengajaran kitab suci. Dan saya senang sekali, karena ini adalah another confirmations. Itu adalah jejak-jejak Tuhan, di mana saya ditugaskan, saya selalu mengajar. Tetapi ternyata pandemi datang, sehingga baru beberapa kali, beberapa bulan mengadakan perkumpulan pengajaran refleksi, lalu berhenti. Bulan Februari, saya diminta untuk mendapat tugas dari kongregasi untuk pergi ke Sri Lanka, membantu pemilihan provinsial di sana. Tetapi saya malah mengalami lockdown di sana. Saya tidak bisa pulang, stuck 25 hari di Kolombo. Dan betapa saya mengalami kesulitan besar. Tetapi sebagai imam saya ingin tetap hadir. Karena pada waktu itu pandemi baru mulai. Suasananya sungguh-sungguh menakutkan. Saya sendiri takut dan khawatir. Tetapi saya menutupi diri. Pagi-pagi biasanya saya naik di lantai 2, di balkon di atas, lalu saya mulai merekam diri saya. Mengatakan selamat pagi, Kolombo hari ini cerah sekali. Semoga umat di Santa Maria Kalideres juga penuh sukacita, penuh pengharapan karena Tuhan tetap menyinarkan cahayanya untuk kita. Sekedar untuk memberikan semangat, sekedar untuk menyatakan bahwa saya hadir di tengah-tengah umat saya. Karena itu kerinduan saya. Saya ingin selalu bersama di tengah-tengah umat, terutama pada saat sulit pandemi seperti itu. Dan
dengan berbagai macam drama, tetapi sekaligus pengalaman yang luar biasa, akhirnya saya bisa kembali ke Indonesia. Satu hal yang ingin saya lakukan pada waktu itu adalah mengadakan misa online dan juga memberikan renungan. Karena saya ingin selalu hadir di tengah-tengah umat saya, terutama di saat pandemi ini. Dan mungkin karena saya tergesa-gesa, terdorong oleh semangat untuk hadir di tengah umat, saya melanggar. Harusnya saya isolasi mandiri, tetapi saya sudah mengadakan misa online untuk umat. Dan kemudian beberapa orang pro kontra. Tetapi sekali lagi ada konfirmasi yang luar biasa. Sesudah berjalan beberapa waktu, ada orang yang mengatakan kepada saya, Romo tidak tahu. Seandainya Romo tidak misa online, sebetulnya sudah ada beberapa banyak orang yang bunuh diri loh Romo. Karena mereka dalam keadaan stres, tidak punya tempat untuk berdoa, tidak ada tempat untuk mengungkapkan diri, tidak menerima penguatan dari Tuhan. Dan untung Romo mengadakan misa online. Itu mencegah bunuh diri banyak Romo. Saya terkejut. It's another confirmation. Biarlah yang tidak setuju silahkan. Tetapi umat saya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Dan saya menuruti suara hati saya untuk sekedar hadir, menguatkan, berdoa dan memberkati. Meskipun melalui media sosial. Dan ternyata ada konfirmasi bahwa itu juga berkat bagi sebagian orang. Puji Tuhan. Dan dalam perjalanan itu, saya tetap membuat video singkat pagi-pagi untuk menyapa umat, menguatkan umat intinya. Karena saya sebagai imam, saya tetap menjalankan tugas imamat saya untuk menguduskan, untuk mengajar, dan untuk memimpin. Melalui video itu saya ingin hadir sekaligus mengajar mereka. Lalu ada orang yang mengatakan, sahabat yang mengatakan, Romo, coba renungannya itu agak konkret sedikit dengan contoh-contoh pengalaman sehari-hari. Lalu saya cobalah dengan pengalaman yang lebih konkret dan kemudian videonya lebih panjang, antara 8 menit sampai dengan 15 menit. Dan luar biasa, reaksinya, tanggapannya luar biasa, membesarkan hati sekali. Betapa renungan itu sangat menguatkan, betapa apa yang saya sampaikan itu sungguh-sungguh berasal dari Roh Kudus. Dan itu memang benar. Saya memang berdoa dan mengharapkan inspirasi dari Roh Kudus supaya memang yang saya sampaikan adalah berasal dari Tuhan dan kemudian bisa menyapa hati umatnya. Kalau saya teliti, hampir semua kerinduan, keinginan saya dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan pengabulannya melebihi yang saya harapkan. Another confirmation bahwa Tuhan terlibat dalam hidup saya. Dan yang menarik adalah semuanya itu dikabulkan Tuhan justru karena pandemi. Maksudnya bukan pandemi yang menyebabkan. Karena pandemi itulah saya mungkin melaksanakan semuanya itu. Karena kemudian mempunyai waktu lebih luang, mempunyai kesempatan lebih banyak. Dan juga karena saya tidak bisa hadir, saya terpaksa hadir melalui media sosial. Ya karena pandemi. Tetapi Tuhan menggunakannya menjadi berkat. Sekali lagi, jejak-jejak Tuhan luar biasa. Untuk umatnya, bukan tentang saya. Tetapi bagaimana Tuhan mencintai umatnya dan menggunakan saya yang hamba yang hina dina ini untuk menyampaikan kasih-Nya, untuk hadir, untuk memimpin, untuk menguduskan sebagai imamnya. Maka saya bersyukur sekali dan hari ini saya ingin membagikannya kepada saudara dengan penuh sukacita. Yang ingin saya sampaikan adalah dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya, ada jejak-jejak Tuhan yang begitu nyata, begitu hidup. Tuhan itu hidup. Bukan itu, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan ikut berkarya, mendengarkan doa-doa kita, peduli dan terlibat langsung dalam hidup kita. Mungkin doa kita tidak dikabulkan seperti yang kita mau. Tetapi seringkali Tuhan mengabulkannya jauh melampaui yang bisa kita bayangkan. Cerita saya itu, pengalaman saya itu adalah konfirmasi bahwa Tuhan sungguh peduli dan terlibat dalam hidup kita. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, Tuhan itu selalu mengabulkan doa kita. Kalau Tuhan mengatakan ya atas doa kita, berarti Tuhan memberikan yang baik, yaitu doa yang kita mohon itu berkenan kepada Allah dan permohonan kita baik. Tapi kalau Tuhan mengatakan tidak, itu berarti Tuhan mempunyai yang lebih baik. Pasti Dia akan memberikan yang lebih baik. Dan kalau Tuhan mengatakan tunggu, Tuhan akan memberikan yang paling baik untuk kita. Everything happen for a reason. Dan the right things will happen at the right time. Just be patient. Tuhan memberkati.